selamat datang di YouTube saya. Semoga semuanya sehat ya, dan bahagia juga penuh dengan spirit. Ya, kali ini saya akan membagi tips-tips bagaimana caranya menjadi kaya. Nah, ini ya kan? Tips yang luar biasa, semoga bermanfaat walaupun sedikit saja, bisa membantu ya. Jadi untuk tips yang pertama, kalian harus menamai keinginan dan harapannya. Nah, jadi untuk keinginan dan harapan yang diinginkan ya, atau bisa dibilang dengan cita-cita dan juga perkembangan untuk masa depan yang diharapkan, itu diberikan nama. Nah, misalnya nih, saya ingin sekali di masa depan menjadi seorang dokter yang sukses. Wah, bisa. Atau suatu saat saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses dan lain sebagainya. Jadi memberikan nama untuk keinginan dan harapanmu itu adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan menjadi kaya. Dan tidak berhenti di situ saja. Kalian harus terus mengayuh usahamu hingga engkau mencapai ketepian. Yang artinya, kalian itu setelah menamai apa yang kalian inginkan, itu cita-cita kalian untuk menjadi kaya, kalian harus mengusahakannya. Kalian harus berusaha tanpa henti, selalu berpikir yang positif, berpikir yang baik, itu termasuk usaha ya. Dan juga kalian terus berusaha walaupun ada segala macam rintangan ya, itu pasti ada. Kalian tidak boleh putus asa. Kalian harus terus untuk berjuang, dan tidak lupa semuanya diawali dengan doa ya. Jadi usaha itu adalah sangat penting sekali. Dan maknai kehidupanmu. Jangan menyerah, tetaplah mendayung sampai sukses. Wah, ya itu tadi. Jadi jika kalian belum sampai, kalian harus terus berusaha, terus tanpa henti ya. Dan disitulah kunci untuk sukses ya. Dan selalu diingat, segala yang diusahakan itu kita harus selalu juga mempercayai ya. Jadi kita harus mempercayai bahwa kita sebagai manusia harus selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan. Dan poin yang kedua, di saat remaja, bersinar menyamai tujuan, yang gelap menjadi terang, dan temui ilmu pengetahuan, cerna dan jalani sampai sukses dan menemukan pribadi yang tentram. Wah, ini dia. Jadi dimulai di saat remaja ya, itu sangat baik sekali kita untuk menimba ilmu pengetahuan, sehingga segala sesuatu yang kita tidak ketahui itu kita menjadi tahu. Ibaratnya
Jika kita di ruangan yang gelap dan di sana ada setitik cahaya, kita bisa mengetahui, wah, di situ yang harus kita cari. Nah, kan begitu ya. Dan di cahaya itu ada banyak pengetahuan yang diperlukan. Jadi untuk menjadi sukses dan kaya, kita harus berusaha untuk menimba ilmu yang tinggi ya. Sehingga ilmu pengetahuan itu bisa menjadi penuntunnya untuk kita bisa menjadi sukses tentunya. Dan yang ketiga, tentu saja cermati keadaan dan telusuri keadaan itu dengan kebaikan. Jangan merasa bisa dan terimalah pengetahuan baru yang jujur dan jelas dan berfaedah tentunya. Wah. Jadi mencermati keadaan ini bagaimana maksudnya? Maksudnya itu adalah dari poin yang pertama, dari kita menginginkan sesuatu untuk sukses, kita harus melihat keadaan di sekitar kita yang bagaimana keadaan itu bisa menjadi pemberi dukungan kita nantinya. Seperti contoh seperti ini. Jadi di sekitar kalian melihat ada perpustakaan. Dari perpustakaan itu kalian melihat di situ keadaannya ada perpustakaan, berarti kalian bisa belajar ilmu pengetahuan dari perpustakaan. Nah, kalian akhirnya bisa mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang tadinya sulit untuk dipelajari, ya, kan begitu ya. Jadi pengetahuan ini bisa bertambah. Itu salah satu contohnya. Sebetulnya keadaan itu banyak sekali ya. Kalian bisa mungkin di sekitar mungkin ada pertanian, kalian bisa belajar di situ untuk bertani atau di sekitar. Jadi segala sesuatu itu bisa dipelajari, dan kesuksesan itu tidak melihat dari satu sisi saja. Jadi kalian bisa menimba dari segala macam ya. Yang penting yang diberitahu tadi adalah pengetahuan baru yang jujur jelas. Wah. Jadi pengetahuan ini adalah pengetahuan yang memang betul gitu, yang berfaedah ya. Misalnya cara menanam padi, itu kan ada cara-caranya ya. Nah, cara yang jujur jelas itu kan tentunya misalnya padinya dimasukkan dalam tanahnya harus seperti ini, sehingga padinya nanti tumbuhnya akan bagus dan lain sebagainya. Dan itu adalah ilmu pengetahuan ya, teman-teman. Jadi ilmu pengetahuan itu berbagai macam ya. Jadi untuk bisa menjadi sukses dan kaya, kita juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas ya, dari segi yang kita akan targetkan itu. Jadi yang dinamai keinginan dan harapanmu itu untuk mencapai kesuksesan itu kalian bisa pelajari dari keadaan di sekitar kalian gitu. Dan selalu jangan merasa bisa ya, karena kalau kita sudah merasa bisa, nanti kita jadi tidak mau belajar. Wah, ini harus dihindari ya. Nah, tips yang keempat, belajar menabung dari sekarang. Belajar menabung dari sekarang. Dan komitmen diri. Nah, jangan digunakan tabungan tersebut sebelum banyaknya sudah mencapai keperluan yang bertambah. Wah, ini
belajar menabung itu sangat penting ya. Jadi belajar menabung itu adalah salah satu pangkal dari kaya ya. Jadi kalau kita belajar menabung itu ada caranya teman-teman. Nah, cara menabung itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya setelah video ini ya. Tetapi untuk poin menjadi tips menjadi kaya itu salah satunya adalah harus rajin menabung ya. Rajin menabung dan ada komitmen di dalam diri, jangan digunakan tabungan tersebut ya. Jangan digunakan. Jadi tabungan teman-teman ini harus ada dua teman-teman. Satu tabungan yang benar-benar tidak disentuh, satu tabungan yang digunakan untuk darurat. Itu berbeda nanti. Jadi tabungan yang tidak digunakan itu adalah tabungan yang benar-benar teman-teman gunakan nanti di saat mencapai keperluan yang bertambah teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman itu bisa menginvestkan uang itu kepada sesuatu yang bisa membuat uangnya itu nanti bertambah begitu teman-teman. Jadi itu adalah tips yang keempat ya. Dan tips yang kelima adalah makanan, pikiran, jiwa, dan hati yang bersih dapat menjernihkan pikiran untuk mencapai ide cemerlang. Wah, ini ide cemerlang dan pengetahuan menuju kekayaan. Wah, artinya apa nih teman-teman? Artinya makanan, pikiran, dan jiwa dan hati yang bersih dapat menjernihkan pikiran. Jadi pikiran yang jernih ini adalah kuncinya teman-teman. Sehingga kita bisa melihat opportunity ya, atau kesempatan-kesempatan yang bisa nantinya digunakan teman-teman untuk mencari rezeki tentunya. Nah, jadi begitu ya. Dan saya harap tips ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan jangan lupa di share teman-teman. Semoga bermanfaat ya.